dengan cepat dan mengupas lugas. Baik yang punya saran untuk memaksulkan Gibran, kemudian orang yang kemudian memperkarakan soal ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan tidak mungkin crowd biasa saja gitu. Walaupun Prof tadi bicara bahwa itu mungkin aspirasi yang sudah lama gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada perasaan Pasti ada itu pemantik. tidak mungkin coming out of nowhere gitu tiba-tiba begini. Gitu. Pasti ada remote, pemegang remote-nya ya. Saya tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Tadi Prof Oleh sebab itu saya tidak ikut ke gerakan itu, meskipun saya beberapa kali diundang. Diajak. Saya menganggap begini, Pak Jokowi itu kita bisa kritik keras, bisa lawan tindakan politiknya sebelum dia turun. Kalau sudah turun seperti ini, dia punya hak politik. Sehingga saya ya silakan aja kalau dia masih populer dan mau melakukan penggagalan politik dengan segala yang dia punya kan boleh saja. Wong juga yang lain melakukan masa dia nggak boleh, iya kan? Nah oleh sebab itu kalau yang begitu mau dipersoalkan ya silakan aja. Saya akan memberi pendapat hukum saja. Oke. Nah, kan ini kan pengalaman sebagai Menko Polhukam, Prof. Ya dulu kan memang banyak orang yang datang minta Jokowi, bahkan waktu itu minta Pak Jokowi dipecat kan? Masa Iya, saya ingat. yang ada rombongan Faisal itu kantor saya. Pokoknya Pak Jokowi harus dipecat. Oleh saya bilang nggak bisa, bukan ke saya minta mecatnya tuh ke MPR. Gitu. Jadi sebuah kelompok atau sebenarnya ada beberapa kelompok yang punya aspirasi yang sama kemudian berkoalisi, Prof? Iya mungkin. Dulu kan pernah ya yang sudah ini kan menggugat pencalonan Gibran juga kan ke kantor saya. Saya bilang saya kontestan, tapi bisa dong saya menyikapi. Itu udah selesai kan gitu kan. Jadi pada waktu itu memang jadi berita dia ke Polhukam, tapi saya nyatakan tolong direkam. Saya bilang saya tidak setuju dengan aspirasi ini. Saya bilang karena ini bukan urusan Menko Polhukam. Waktu itu rame sebentar, tapi isu yang sekarang berkembang itu itu lagi, dan orangnya masih ada yang sama. Misalnya Rizal Fadila itu kan yang ikut ke kantor Polhukam dulu. Pak Soeharto ikut ke kantor Polhukam. Jadi bacaan Anda, Prof, ini tiba-tiba muncul dua isu panas yang seakan-akan menyerang mantan presiden. Apakah ada kaitannya dengan 2029, Prof? Oh sudah pasti kalau itu. Setiap gerakan politik menurut saya sudah pasti punya proyeksi ke sana. Kan analisisnya kan. Ini ada orang yang khawatir kalau misalnya taruhlah Gibran atau Prabowo lagi kan gitu kan. Jadi sekarang digedor itu biasa saja dalam politik kan banyak yang mungkin yang masih muda-muda. Ada Anies, ada AHY, ada Puan, ada Muhaimin, ada Ganjar dan sebagainya. Itu kan potensial kan, sehingga orang yang ada di belakang ini bisa saja bergabung. Bergabung lalu membuat isu, dan itu biasa di dalam politik. Justru kita merdeka itu dulu kan agar orang boleh begitu, boleh saling melawan. Maka ada konstitusi kan gitu kan. Kita merdeka agar kamu boleh berebutan jabatan, tapi ini konstitusinya kan gitu. Jadi ini tidak bisa misalnya jadi hard feeling atau personal feeling gitu. Seharusnya tidak jadi hard feeling atau personal feeling. Udahlah, ini politik biasa. Kita lihat, dan politik itu cair ya. Dinamis loh. Tidak bisa misalnya begini. Oh ini udah selesai gitu. Ini ada pertemuan. Selesai di Pilpres selesai gitu. Enggak kan? Bukan, selesai pertemuan Purnawirawan. Harus dianggap bahwa ini selesai. Besok akan muncul lagi hal lain, karena ini namanya politik, harus siap. I facendo